Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, termasuk kepada kita semua. Baiklah, kita masuk kepada bab berikutnya, Al-Ashir, An-Nimroh Al-Ashirah, nomor ke-10, yaitu Adabul Musobati. Adabul Musobati. Adab orang yang mengalami musibah. Adab orang yang mengalami musibah. Ida usibatil mar'atu bimauti ihda qaribatiha. Ida usibati, jika apabila seseorang ditimpa musibah, al-mar'atu, seorang perempuan, bimauti, dengan kematian, ihda qaribatiha, salah seorang dari kerabatnya, au sodiqotiha, ataupun temannya, fa'alaiha, maka ia harus bisobri, bersabar, wasabati, dan tabah. Bisobri, dengan sabar, wasabati, dan tabah. Kalau ada musibah tertimpa kepada kita, terimalah dengan kesabaran dan ketabahan. Wal takul, hendaklah ia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami kepadanya roji'un, kembali. Allahumma, ya Allah, ajirni fi musibati, berilah aku pahala dalam musibahku. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Jadi doa menerima musibah, ketika kita dapat musibah itu, satu, istirja, ya, membaca innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu yang kedua adalah berdoa. Doanya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Qalat Ummu Salamata radhiyallahu anha, berkata Ummu Salamah, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepadanya,
Lama tufiya Abu Salamah, ketika Abu Salamah wafat, qultu, aku mengatakan, kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang diperintahkan kepadaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadisil akhor, dan di dalam hadis yang lain, wa fil hadisil akhor, dan di dalam hadis yang lain, idza mata waladul abdi. Oh, sebelum ke situ ya. Ini masih ada keterusannya lagi. Qultu kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengatakan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Fa'akhlafallahu khairan minha. Lalu Allah mengganti yang lebih baik darinya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Salamah ini dinikahi oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya meninggal, berdoa, dan doanya itu lalu ternyata ya setelah itu diganti, Allah menggantinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditikah oleh baginda Rasul. Wafil hadisil ahor, di dalam hadis yang lain, idza bata, apabila meninggal waladul abdi, anak seorang hamba, qala Allahu ta'ala lil malaikah, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, Qobadtum walada abdi, kalian mencabut nyawa anak hambaku. Qobadtum walada abdi, kalian mencabut nyawa hambaku. Fayakuluna, para malaikat berkata, na'am, iya. Fayakulu, Allah berfirman lagi, Qobadtum samrota pu'adihi, engkau mencabut nyawa buah hatinya. Fayakuluna, malaikat pun berkata, na'am, iya. Malaikat menjawab, ya. Fayakulu pamada qala abdi, Allah berfirman, apa yang dikatakan oleh hambaku? Fayakuluna hamidaka, ya. Mereka malaikat menjawab, dia memujimu. Wastarja'a, kemudian beristirja, yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Fayaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala kemudian berfirman, ya, ibnu atau ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untukku, bangunkan untuk hambaku satu rumah di fil jannah, di surga. Wasammuhu baital hamdi, namailah rumah itu dengan Baitul Hamdi. Jadi kalau orang kita mendapatkan musibah, ditinggal oleh yang kita cintai, diantaranya anak, lalu bersabar, kemudian beristirja,
mengembalikan kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dengan dibangunkannya rumah di surga. Dan itu dinamainya juga rumahnya itu Baitul Hamdi. Wa tahdar kullal hadari minan niyahati alal mayyiti. Hendaklah engkau menghindari kullal hadari, ya, dengan sangat minan niyahah, meratapi mayit, an-niyahah alal mayyiti, meratapi mayit, bi antadkuri mahasinaha, dengan menyebut kebaikan-kebaikannya, ma'abukain, disertai tangis, warob isautin, dan suara keras. Li'anna hada, karena itu ya dulu ala adamir ridho, menunjukkan tidak adanya keridoan, biqodo illahi, atas keputusan Allah, wa qadarihi, dan takdirnya Allah, wadalika haramun, itu adalah perbuatan yang haram. Wa kadzalika latomul khaddi, begitu juga, ya, haram menampar pipi, latmul khaddi, wa khamsul wajhi, mencakar muka, wa tamzikus siyabi, merobek pakaian, wa darbus sodri, dan memukul-mukul dada. Wa fil hadisi, di dalam hadis, bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minas soliqati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perempuan yang meratap-ratap. Bari'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas soliqah. As-soliqah itu meratap-ratap. Wal halikoh, dengan suara yang keras, ya, serta mencukuri rambut. As-salikoh, ya, meratap-ratap dengan suara keras. Al-halikoh, mencukuri rambutnya. Wasyakoh, ya, dan merobek-robek bajunya. Ay allati tarfa'u sautaha binyaha, jadi yang dimaksud itu as-salikoh tarfa'u sautaha, mengangkat suaranya dengan teriak-teriak, ya, ratapan-ratapan. Wallati tahliku rosaha, al-halikah itu orang yang mencukuri rambutnya. Asyaqah, yaitu tasuku saubaha indal musibah, merobek-robek baju ketika musibah. Wa ammal buka'u min ghairi niyahatin, adapun menangis, ya, tanpa ratapan,
tanpa meratapi, menangis tanpa meratap, wala rob'i sautin, dan tidak mengangkat suara, berteriak-teriak, falaisa biharomin, tidaklah termasuk haram. Wafil hadisi, di dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama rupi'a ilaihi ibnu bintihi, ketika diketahui bahwa anak laki-laki dari putrinya, ibnu bintihi, anak dari putrinya Zainab radhiyallahu anhu, Zainab, wa huwa fil mauti, dan dia meninggal dunia, padot ainahu, beliau berlinang air matanya, padot ainahu sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu, kemudian berkata kepadanya, faqala lahu, Sa'd bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ma hada ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini? Qala, baginda Rasul mengatakan, bersabda, hadihi rahmatun, ini adalah rahmat, ja'alahallahu fi qulubi ibadihi, yang diletakkan Allah dalam hati hamba-hambanya. Wa innama, sesungguhnya, yarhamullah, Allah memberi rahmat, menyayangi, min ibadihi ruhama, dari hamba-hambanya yang penyayang. Jadi kalaulah ada seseorang meninggal di antara keluarga kita, kemudian kita bersedih, berlinang air mata, itu dibolehkan. Bahkan itu adalah anugerah dari Allah, ya, di mana Allah menumbuhkan di dalam hati hambanya, yaitu rasa sayang. Ya. Justru aneh kalau kita menemukan, ya, orang ditinggal musibah tidak sedih. Nah, yang tidak bolehkan itu kalau kita meratap-ratap, berteriak-teriak, ya, sambil istilahnya menggunting-gunting rambut, merobek-robek pakaian. Nah, itu yang tidak boleh, itu yang haram. Karena itu menunjukkan kepada ketidakridhoan atas ketentuan dan ketetapan Allah. Adapun dengan bersedih, ya, dengan kesedihan yang wajar, berlinang air mata, sebagaimana Rasulullah juga berlinang air matanya ketika ditinggal cucunya dari putrinya Zainab, ya, itu adalah dibolehkan. Bahkan kata Rasul, ini adalah rahmat Allah. Ada rahmatun. Nah, ini adalah rahmat Allah. Ja'alahallah fi qulubi ibadihi, yang Allah tumbuhkan, Allah letakkan di dalam hati hamba. Wa innama yarhamullah min ibadihi, Allah menyayangi hamba-hambanya, ya, ar-ruhama, yang penyayang.
Nah ini anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Allah limpahkan karunia, keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengamalkan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.